Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reiza Dwi Fatmawati dengan NIM 20110104030. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Di kalangan anak SD atau MI, pasti agak asing dengan nama ruminansia, bukan? Apa sih itu hewan ruminansia? Yuk simak baik-baik sahabat. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamah biak. Sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba seperti bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, seperti yang sahabat online lihat, ini adalah contoh dari hewan ruminansia. Ada kerbau, sapi, rusa, domba, dan juga kambing. Pada organ pencernaan hewan ruminansia ada mulut, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada bagian mulut terdapat 3 organ yakni gigi, lidah, dan saliva. Pada gigi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva atau cairan khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada lambung. Mungkin sahabat mengira bahwa lambung hewan sama dengan lambung manusia, bukan? Namun, jika kita pelajari lagi, lambung hewan dan manusia sangat berbeda. Seperti halnya lambung pada hewan ruminansia. Lambung hewan ruminansia terbagi menjadi 4, yakni ada rumen atau perut besar, kemudian retikulum, perut jala, omasum, perut kitab, dan abomasum, perut masam. Rumen atau perut besar adalah lambung paling besar pada sistem pencernaan hewan ruminansia, di mana tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala, yakni organ pencernaan hewan ruminansia yang bagian dalamnya mirip dengan jala, sehingga disebut dengan perut jala. Fungsi dari retikulum ini adalah sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya perut kitab atau omasum, yakni lambung ketiga yang dimiliki oleh hewan ruminansia. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selain itu, omasum berfungsi untuk mengatur arus ingesta dan ke abomasum dan menyaring partikel yang besar. Yang terakhir ada abomasum atau perut masam, yakni tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta ke duodenum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus.
sudah sampai di penghujung video, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pepatah pernah mengatakan, tiada gading yang tak retak. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih